Selamat pagi, Fedi Pilor, guru asuransi yang selalu gelisah tentang industri perasuransian Indonesia. Mengapa penetrasi dan tingkat literasi masih sangat rendah? Mengapa? Ya, karena kita tidak terlalu peduli, kita cuek, kita masa bodoh. Ya, buktinya tindakan kegiatan edukasi yang masih sangat rendah. Anda silakan cek di googling ataupun cari AI, ya. Perusahaan asuransi atau perusahaan perasuransian mana yang giat melakukan kegiatan edukasi untuk lebih literasi? Sedikit sekali, ya. Nanti saya akan coba buka, ya. Tapi kemudian saya sendiri ingin mengabarkan pada Anda semua bahwasannya saya sudah membuat sekitar ada 5 buku, ya. Ini 5 buku, ya. Saya sudah buat, ya. Seri melek risiko dan asuransi. Ada 5 buku, ya. Ini bukunya mengenai risiko ada di rumah, ada risiko di luar rumah, di taman, risiko di mall, risiko perjalanan wisata, sama risiko selama mudik, ya. Ini buku buat anak-anak, buku cerita, ya. Kenapa? Karena saya sangat ingin anak-anak tersebut memahami bahwasannya risiko tersebut tidak ada sejak mereka masih di rumah ataupun masih kecil, ya. Kemudian saya juga membuat komik asuransi anak-anak, ya. Satu program, tapi ada beberapa bab, ada beberapa cerita sekitar 21 bab saya tentang komunikasi anak-anak, ya. Saya bacakan beberapa kehidupan keluarga masyarakat, kemudian juga rasa-rasa pemasaran asuransi modern, kemudian risiko dengan mana, ya. Kemudian ada risiko kematian, kecelakaan, risiko sakit, gunung berapi, risiko kebanjiran, risiko kecurian, mobil keluarga rusak. Kemudian mengapa perlu gotong royong, kemudian saya sampaikan konsep asuransi, saya sampaikan konsep judi, apa itu judi dan bedanya apa itu konsep judi bedanya, apa risiko alam, kemudian saya jelaskan asuransi jiwa, asuransi umum, konsep asuransi, pribadi asuransi. Saya coba cara berasuransi dengan cerdas, memilih bagaimana memenangkan asuransi, bagaimana mengajukan klaim, dan bab 21 adalah hidup lebih tenang. Jadi saya berusaha untuk terus mengedukasi apa yang bisa saya lakukan buat industri perasuransian, ya. Ini cara saya mencoba mengajarkan ataupun mengedukasi masyarakat Indonesia. Kemudian juga saya sudah nulis buku Di Bawah Langit Yang Sama, ya. Ini Di Bawah Langit Yang Sama nomor 12, ya. Isinya apa saja, ya. Ini isinya mengenai ini kota kecil bernama Lestari, SMP Nusantara. Ada sekitar 20 bab, ya. Ada 20 bab, ya. Ini cerita mengenai 5 anak, ya, di satu sekolah SMP Nusantara. Mereka berinteraksi, mereka berkomunikasi, bermain, belajar bersama. Tapi kemudian di suatu saat ada musibah, bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka saling membantu, ya. Di sini juga saya sampaikan mengenai pentingnya toleransi, ya. Anak-anak pada waktu mereka masih kecil, mereka tidak mengenal perbedaan. Mereka bermain bersama teman mereka dari suku bangsa manapun, dari agama manapun. Tapi Anda dan saya sebagai orang dewasa yang mengajar mereka untuk mengenal perbedaan, untuk memusuhi, saya pikir ini tidak pantas untuk anak-anak kita. Kita mesti mengajarkan kasih kepada mereka, ya. Jadi ini cover bukunya, ya. Di Bawah Langit Yang Sama. Ini buku ini akan segera saya cetak supaya bisa dinikmati oleh anak-anak kita remaja. Karena saya pikir selain kita mencari kehidupan yang baik, kita pun juga mesti meninggalkan sesuatu yang baik buat sesama, buat dunia ini. Bagaimanapun juga Anda dan saya punya tugas untuk menebar kebaikan buat sesama dan buat dunia. Semoga buku-buku saya tersebut bisa memberikan makna bagi industri perasuransian khususnya dan juga buat masyarakat Indonesia, ya. Ini adalah buku-buku mengenai asuransi bagi anak-anak dan remaja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.